Gunung Kelut adalah salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia. Berada di Jawa Timur, gunung ini berbatasan langsung dengan Blitar, Kediri, dan juga Malang. Memiliki ketinggian 1731, gunung ini memiliki banyak jalur, di antaranya via Tulungrejo, via Ngantang, via Laharpal, via Situs Gadungan, dan juga via wisata Kediri. Namun, ada satu jalur yang enggan untuk sepi pengunjung, entah itu pendaki tektok maupun camp, ataupun lintas menuju puncak sejati. Jalur ini menjadi populer dikarenakan treknya yang tidak terlalu jauh dan juga treknya landai. Dan ini adalah kali ke-18ku di Gunung Kelut via Karangrejo. Di kesempatan kali ini, aku akan ajak kalian untuk mengunjungi salah satu gunung dengan trek yang lumayan ramai. Dan kalian yang sudah memfollowku dari lama pasti sudah tahu kalau aku memang sangat sering naik ke Gunung Kelut. Dan di kesempatan kali ini, aku akan melakukannya dengan cara solo karena belum ada teman untuk diajak. Dan juga kita akan tektok, jadi kita tidak perlu membawa carrier dan juga tenda. Dan plan yang sudah aku buat adalah aku akan trekking di pukul 1. Kemudian aku akan melanjutkannya menuju ke puncak Martiu. Jadi aku tidak akan pergi ke puncak Karangrejo. Jadi puncak Martiu ini adalah puncak dari Kelut via Situs Gadungan. Namun semua puncak ini akan terhubung. Dan hanya Kelut via Laharpang yang tidak bisa terhubung karena hubungannya berbeda. Namun jika puncak dari via Ngantang itu masih bisa terhubung loh. Namun treknya cukup gila. Kalian harus naik ke puncak sejati dulu, baru turun ke puncak via Tulungrejo, kemudian ke puncak Martiu, baru ke puncak Karangrejo. Jadi sedikit memutar. Oh iya, di sini tuh aku mood banget pengen bawa bekal pisang. Jadi ini kita nyari pisang dulu ya cuy. Kita belanja dulu tipis-tipis sambil bawa, katanya temanku, burok ya. Karena katanya suka mogok. Halo, arep golek gedang. Ya Allah, Mai. Iya. Oh, arep tang munggah gunung. Hah? Tangki sangu ki nggo budal. Ku gedang. Oh. Ya Allah, nek ngono kae gedang. Ora enak ya, Joy. Karo sapa nggo? Aku dhewe sih. Hah? Kok kene dhewe tapi nek koncone? Mbah, nggo. Yo mesine nek uang to. Aku Ya ora dhewe. maksudnya memang daki maksudku baturmu sapa? Yo aku maling mencet dingi. Ya Allah. Ndi? Andeng maling mencet Mbak Yoga. Ngantek tarot jajar kan lho. Ini make kamu? Talun. Oh, kamu. Oh, motoran nang lur kok talun tapi goncengan. Heeh. Bas gedang. Ini pisang napa? Santen. Sing dimaem enak sing pundi? Sing dimaem. Pinten niku? 20. Iki, ampun iki. Oh, sing niki. Iya. 20 pun kresek. Pisang makongan go sego. Asline arep untuk roti kok apa salah. Jadi karena kita akan trekking pukul 1, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dulu lah sambil mampir-mampir lah ke rumah teman-teman kan. Nah terus rupanya anak-anak udah pada ngumpul, ini ada
Pak Organip ya. Itu ada Triplek, terus ada Mas Rama, Mas Dana, dan Mas Ruli. Yang 2 orang lagi aku nggak tahu namanya. Aku sebenarnya nggak tahu juga sih kenapa tiba-tiba suruh datang, tapi ya sudah lah ya, kita datang aja. Kemudian ini kaget juga sih, rumahnya kita suruh makan lagi cuy, padahal tadi di rumah budeku juga makan juga nih. Waduh, ini gimana ceritanya naik gunung mau kurus? Dan setelah kutanya, rupanya Mas Garip ini datang untuk mengembalikan keril milik seorang temannya, dan akhirnya aku dimintain tolong untuk nerbangin drone buat ngelihat RT-nya volley. Padahal sebelahnya ya, tapi dia minta tolong mau lihat lewat drone gitu, kayak ya udah ya kita turutin aja sama bapak tua satu Mas ini. Triplek ya. Gila udah gendong keril. Gila. Ini mau kemana Mas? Mau ke Pegat. Masa wes? Belum anjay loh. Nah, iki wes, nasi siap. Pegat yang gue keren. Loh, kita ke Pegat buat keril, buat tenda. Rawat durian. Lah iya. Aduh. Oke, sekarang kita sudah sampai mana Mas? Sudah sampai base camp. Motorku kuncinya kegencet berarti. Gua kesenggol. Tulululululul. Enggak, males aku. Yo mendaki di Roblox, main Roblox ya? Main. Berteman gak sih? Main Roblox tenan Mas? Iya Mas. Waduh, boleh nih info-info berteman ini nanti muncak bareng di Roblox. Ide bagus. Persiapan ya? Iya. Seenggaknya kan yo simulasi dulu. Simulasinya di Roblox. Iya, Kalau ini ninja dari klan mana Kak? Uchiha. Kalau Anjay. Ini. Astagfirullah. Ya, akhirnya setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya datang juga nih giliranku untuk OTW ke pos 1. Oh ya, jarak dari base camp menuju pos 1 ini sekitar 7 atau 8 kilo gitu, aku lupa sih. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa membawa sepeda motor pribadi, namun aku sayang sama burukku guys. Nanti dia kenapa-kenapa lagi, aduh, ngeluarin duit lagi. Jadi aku lebih memilih untuk naik ojek aja gitu. Soalnya kan kita tinggal duduk manis ya nggak sih, nggak perlu menyetir. Dan prinsipku di gunung adalah selagi ada fitur ojek, kalian harus naik. Soalnya itu bakal membantu kalian banget loh di trek. Dari segi tenaga, logistik, apapun itu. Oh iya, untuk jalannya kalian nanti bakal ngelewatin aspal dan cor dulu. Kemudian nanti kalian akan belok kiri, kemudian mulai memasuki ke kebun-kebun warga. Dan di situ nanti jalan kalian akan mulai berubah menjadi jalan batu, atau di sekitar sini sebutnya makadam.
Dan di jalan bebatuan inilah motor kalian akan benar-benar diuji dari segi bodi, baut, ban, kemudian rangka. Wah, pokoknya kalau saran aku mending naik ojek aja ya. Kasihan sepedanya. Hehehe. Oh iya, pastikan juga motor kalian lampunya terang ya teman-teman. Soalnya kalian bisa lihat sendiri di sini benar-benar gelap. Kalian cuman ada penerangan dari lampu motor kalian, guys. Ataupun kalian kalau mau tambah bisa juga lewat senter kalian atau headlamp. Dan di sini aku juga kaget juga sekarang udah ada lampunya ya teman-teman untuk di pos 1-nya. Ini benar-benar udah deket sama pos 1. Ini mulai banyak lampu. Aku baru tahu ini sih, soalnya terakhir kesini tuh tanggal 3 Juni. Dan itu pun acara ulang tahun temanku, dan dia meminta untuk kita naik ke Gunung Kelut untuk merayakan ulang tahunnya di puncak. Tuh, sekarang terang coy. Nah ya, toko kene padan, alhamdulillah ya. Ya kok kayaknya kita melihat dari segi logistiknya kita juga ya. Enggak gabung Gus. Ora. Anjir plek. Sumpah keluar nanya lek ora gawa. Nah di sini tuh aku kaget soalnya Triplek gak bawa nasi bungkus. Dan aku takutnya kita nanti nggak sampai ke Martiu cuy. Akhirnya aku memutuskan kita tetap berada di puncak Karangrejo. Jadi kita nggak akan pergi ke Martiu atau kemanapun itu. Jadi nanti habis ke Karangrejo, ke puncaknya, kita langsung turun. Dan di sini kita sepakat untuk jalan super duper santai. Bener-bener santai banget. Tapi nggak tahu juga ya kok orang-orang tiba-tiba ada yang kesalip, ada yang kesalip, ada yang kesusul. Bahkan kita sempet juga barengan sama trip dari Puncak Sejati. Nah sedangkan kita kan jaraknya sekitar 1 jaman ya. Kok bisa kesusul ya, sempet kaget juga sih. Oh iya, untuk kalian yang ingin ke Puncak Sejati itu sangat disarankan bersama guide ya teman-teman. Dan untuk jalur resminya untuk ke Puncak Sejati itu baru ada 3, yaitu via Karangrejo, via Ngantang, dan yang baru adalah via Tulungrejo. Dan jujur ya teman-teman, sebenarnya pas kita lagi di OTW ke pos 1, jalannya tuh sebenarnya kabut banget. Dan aku sempat agak pasrah sih, kayak wah ini tembok sih. Tapi begitu kita sampai di pos 3 yang ada gapuranya ini, tiba-tiba tuh cerah, bintang bahkan kelihatan. Bahkan ya pas kita sampai di Puncak Bayangan, aku lihat itu beberapa bintang tuh jatuh. Bintang jatuh, meteor kali. Nah untuk ciri-ciri trip sejati biasanya mereka akan membawa helm di belakang tasnya ataupun sudah dikenakan di kepala. Kenapa sih di Gunung Kelut terutama ingin ke Sejati wajib mengenakan helm? Dikarenakan treknya itu benar-benar vertikal teman-teman. Gimana nih? Kalian setuju nggak nanti kita bakal ke Puncak Sejati lagi? Dan juga trek menuju Puncak Sejati ini dominan pasir dan juga batu. Jadi rawan untuk tergelincir ataupun jatuh. Oleh karena itu, alat safety seperti helm dan juga harness wajib digunakan agar mengurangi resiko kecelakaan. Anjay. Heh? Sejam dulu. Anjay. Jo, Ambon. Aku nggak tahu. Sini apa? Namanya apa dari Jeng? Apa kok?
Mancing iki. Mancing iki ya mancing. Getar, Enggak sakit. sakit. Kadang sakit, kadang enggak gitu. Dulu pernah jatuh kok ya? Pernah. Pernah. Kemungkinan di otot bagian sini. Sini kalau enggak di bagian sini itu ada yang selek. Nah, di pos 4 ini aku tiba-tiba bertemu dengan Ambon. Ya, aku nggak tahu sih nama aslinya siapa, cuman teman-teman sering memanggilnya dengan julukan Ambon. Kalau enggak ya simpelnya mungkin bagian ligamennya kena hentakan besar itu kan bisa robek. Ah, gitu. Ini kayak aku sekarang ligamenku lagi kena. Gara-gara? Gara-gara ini apa? Ikut event lah. Ada event sesuatu. Event Aku sesuatu. benar-benar maksa. Pijat. Pijat. Fisioterapi. Terapi. Lumayan mas fisioterapi itu. Tapi ya nggak apa-apa. Demi kesehatan kita lakukan apapun. Anjay. Gelo. Gelo. Ya. Mbaknya dari mana, Mbak? Aduh, gelap banget nggak kelihatan, Mbak. Ya, ini Lightning, tadi mbaknya lightning, namanya tolong. siapa? Lupa aku. Hah? Lightning, nah. Devi dari Trenggalek. Trenggalek. Padang banget. Pegalan. Pegalan. Oh, gitu. Sama jalan itu. Pertanyaan itu tolol banget anjir. Empatan. Jalan ini apa? Tebing-tebing itu. Yang arah Ponorogo. Itu jauh. Jauh. Yang mana? Itu dekatnya tahun Durenan nggak? Oh, Durenan. Enak. Padahal nggak tahu. Iya, masih dari mana? Saya Blitar juga. Oh, Blitar juga. Loh, mana? Doko. Binangun. Emang pokoknya dulu takut enggak sih? Aku lali. Oh, buru ini ya? Iya, tadi belakang nek sing dari Doko juga sih. Oh iya tadi. Dir, rencana mau kemana? Ke gunung. Puncak. Puncak. Lah yo, sing OTS Jati sik teko kene, engko teko puncak jam pira? Lu ngaku kayak jam 4 ya teko bayangan kok. Jam 4. Mari ngono nyantai terus nganu nih gate turu ndek puncak Tulungrejo. Sampai puncaknya jam. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 4. Sekarang kita menuju puncak. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di perjabangan ya, percabangan antara jalur lama dengan jalur baru. Nah, yang sini itu jalur lama, yang sini jalur baru. Oh wow. Nah, kita lewat jalur baru aja ya. Kalau kalian ke Kelut, aku merekomendasikan kalian untuk naik lewat jalur baru. Namun ketika turun lewat jalur lama. Kenapa? Karena trek baru yang khusus naik ini dia langsung memotong lurus. Jadi kalian tidak akan memutar-mutar. Namun minusnya kalian akan kehabisan banyak tenaga karena benar-benar vertikal. Tapi kalian tenang saja. Walaupun treknya vertikal, tetap ada alat bantunya kok, seperti tali dan tangga. Ya, tangga Roblox. Oh iya, untuk Gunung Kelut ini, karena Gunung Kelut adalah gunung berapi, maka treknya akan didominasi oleh kerikil, batu, dan juga pasir. Jadi kalian harus hati-hati ya jika naik ke Gunung Kelut ketika musim hujan. Oke, jadi Gunung Kelut ini kan gunung berapi ya teman-teman. Jadi ciri khas treknya adalah pasir. Oh my god, ini ada kelabang ya. Tebak kakinya berapa? Serah. Hitung sendiri ya mas. Saya Ayo tebak. kan aku masukin Longsor kan. tutup lensa. Lumayan licin. Jadi sebenarnya sore ketika kita malamnya mau trekking, itu sempat hujan teman-teman. Jadi jalannya lumayan licin. Jadi harus tetap hati-hati ya. Oh iya, ini tidak wajib sih sebenarnya. Namun jika kalian ingin naik ke Gunung Kelut, kalau bisa bawa sarung tangan ya, agar tangan kalian Ini tidak video, Pak. lecet. Sek. Ambekan. Itu kaki roblok. Dan enaknya trek baru, jalur khusus naik, itu adalah kalian tidak perlu melewati banyak tangga. Cukup satu kali tangga dan kemudian sisanya tali. Dan ini kita sudah sampai di Puncak Bayangan, namun ini masih 3:30 dan kami memutuskan untuk istirahat lagi sambil melihat
bintang jatuh yang banyak banget, serius. Oke, kita udah sampai di Lembah Jatuh Suro. Nah, kita kurang dikit lagi sampai puncak. Dikit. Bercanda dikit. Aduh. Anjay. Mengambil. Untuk perjalanan summit bisa ditempuh antara 30 menit sampai 1 jam. Tapi tergantung juga dengan kecepatan kalian. Dan aku sarankan juga kepada kalian, seandainya ingin trekking, rekomendasi pukul 1 ya. Kenapa? Karena agar kalian saat di Lembah Jatuh Suro tidak kepanasan. Karena benar-benar panas itu. Sekarang kita OTW ke puncak. Puncak Merbabu. Awalnya kita mau ke Martiu gak jadi. Tadi kita habis lewat tangga Roblox, katanya triplek. Anjay. Tadi kita dapat footage. Good, bagus. Cakep. Jadi untuk trek summit, kita dari Puncak Bayangan itu turun sekitar 50 meter. Kemudian lewat Lembah Jatuh Suro, lalu kita akan memanjat lagi. Menggunakan tali-talian lagi, dengan dominasi trek yaitu batuan dan juga pasir.
Nah, lek ke Martiu ki rono. Kita lah nih. Punch, anginnya kenceng banget. Untung udah ngibur nih. Tapi tidak kejam. Sampai dinding ratapan. Tipu. Oh iya, untuk dinding ratapan hingga ke puncak kurang lebih ada 300 sampai 250 meter. Jadi kerahkan semua tenaga kalian di sini ya. Dari mana emang? Oh, wow. Berapa orang? Hah, berdua doang? Ih, gelo, keren. Gelo. Aku Blitar sini kok. Aku sempat kaget, rupanya mbak-mbak dua ini dari Surabaya, mereka tuh motoran guys. Wah gila, salut, keren banget. Dan juga mereka ini dari base camp bener-bener cuman berdua doang guys. Wah gila, salut banget mbak. Dikit lagi ayo. Yuk, dikit lagi yuk. Hanyu, dikit lagi hanyu. Sampai loh. Yuk. Ini mau ke laut. Sampai itu. Nah tuh pas matahari keluar itu, yuk. Ayo sampai. Gelo sampai loh. Oh iya, untuk di puncak kali ini kita nggak bisa nerbangin drone ya teman-teman, dikarenakan anginnya kencengnya luar biasa. Nanti takut drone-nya nggak kuat dan kepental kemana-mana nih. Dan di sini kita dapat sunrise ya, walaupun agak kesiangan tapi nggak apa-apa. Ini ya seenggaknya kita masih dapat lah matahari pagi gitu ya. Dan kayaknya next kita bakal cari sunrise di puncak Martiu. Kalian setuju nggak? Dan kalian bisa lihat sendiri ini seramai apa. Bahkan aku juga nggak sempat foto, tapi sempat sih difotoin satu sama mas siapa, aku lupa namanya. Dan akhirnya setelah kita istirahat, akhirnya aku memutuskan untuk turun. Nah, saat kita turun sampai Lembah Jotosuro, aku ketemu sama temanku cuy. Dan akhirnya diminta untuk naik lagi. Wah, kurang ajar, datang terlambat, habis itu temennya disiksa. Wah, parah banget sih. Kita kedatangan Pak Haji. Haji. Haji Roma Irama. Sama mas paket Siap. Gelo. Tambahan logistik cuy. Good. Enggak bagi-bagi ya tapi. Bangsat. Teman-teman, sekarang kita OTW ke Puncak Bayangan. Ini kita udah turun dari puncak, tadi nggak bisa nerbangin drone karena anginnya kenceng pol pokoknya, kenceng pol pokoknya. Tapi sempat dapat footage dikit sih. Tadi. Dan ini aku udah sampai di pos 1. Tadi nggak videoin soalnya, aduh panas banget, aku mager ya teman-teman. Maafin ya. Dan ketika kita sampai di pos 1 langsung disambut dengan Nutrisari es. Mantap. Dan juga aku punya tujuan sih, kayak ingin genepin pendakian Klutku sesuai dengan umur ya. Tujuannya biar apa kak? Biar apa? Biar kontennya banyak sih.